Shalom, saudara-saudara terkasih. Kita bersukacita bersama. Selamat hari Minggu. Di minggu terakhir bulan Juli ini. Tidak terasa ya, di tahun 2022 kita udah memasuki minggu terakhir bulan Juli. Tapi kita mengucap syukur kepada Tuhan bahwa Tuhan selalu memelihara kita, menjaga kita, dan selalu memberi kesejahteraan buat kita semua. Amin, saudara-saudara. Kita syukuri setiap waktu dan setiap detik di dalam kehidupan kita, karena kita yakini dan kita imani bahwa Tuhan selalu menyertai kita semua. Mari kita persiapkan untuk ibadah pagi hari ini. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita berikan waktu yang terbaik untuk Tuhan, dan kita akan mohon kepada Roh Kudus untuk bisa memimpin seluruh ibadah ini, sehingga ibadah kita bersama berkenan bagi Tuhan. Saya akan membacakan saat teduh yang akan diambil dari Mazmur 135 ayat 1 sampai 3. Mari kita semua mengambil sikap untuk saat teduh. Mazmur 135 ayat 1 sampai 3. Haleluya, pujilah nama Tuhan. Pujilah hai hamba-hamba Tuhan. Hai orang-orang yang datang melayani di rumah Tuhan, di pelataran rumah Allah kita. Pujilah Tuhan, sebab Tuhan itu baik. Bermazmurlah bagi namanya, sebab nama itu indah. Amin. Kita akan bersukacita bersama. Kita nyanyikan langit dan bumi, pujilah Tuhan. Demikian juga dengan hati kita bernyanyi dan bersukacita. Silakan untuk berdiri. Yang bersukacita boleh bertepuk tangan. Dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Sembah
biarlah kebaktian ini menjadi sesuatu yang bermanfaat dan memberikan kita nilai tambah di dalam pertumbuhan rohani kita masing-masing. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, Allah yang penuh kasih, Allah yang maha baik, Allah yang kami utamakan di dalam segala hal, karena memang itulah Tuhan, Engkaulah yang termulia di dalam kehidupan kami. Biarlah kami dapat memanifestasikan semua firman-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa berubah dan Engkau sempurnakan setiap saat ya Tuhan, setiap hari menjadi hamba-Mu yang lebih berarti dan hamba-Mu yang bisa berbuah sesuai dengan kehendak-Mu. Pimpinlah Tuhan ibadah pagi hari ini, biarlah Tuhan hadir di tengah-tengah kami, memberikan sukacita bagi kami semua. Kami memuji dan memuliakan nama-Mu, dan pujian kami semua berkenan kepadamu. Dan berbicaralah kepada kami nanti Tuhan pada saat renungan, biarlah segala sesuatu menjadi hal yang baik bagi kami semua. Kasih-Mu, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, biarlah Tuhan ada bagi kami semua dan turun kepada kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik. Ampuni Tuhan segala dosa dan kebodohan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Saya mengucapkan selamat datang dan selamat hari Minggu untuk semua jemaat. Dan kami mewakili Gereja Baptis Cimahi juga mengucapkan bela sungkawa untuk Ibu Lodi Tungga, ibu yang kita cintai bersama, yang sudah dipanggil Tuhan. Kita semua turut mendoakan semua keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan dan ketabahan. Ibu Lodi Tungga sudah bahagia bersama Bapa di surga. Mungkin ada dari keluarganya hari ini? Gak ada ya. Oke, mari kita lanjutkan dengan pujian Batu Karang Perlindungan. Nanti yang bait 1 wanita, bait 2 kaum pria, terus kornya kita bersama-sama. Terus bait 3 sama wanita, bait 4 pria, kornya bersama-sama. Tuhanlah batu karangku, naungan yang tetap teguh. Ku selamat dari tiap setu, naungan yang tetap teguh. Kaum pria,
adalah batu karang perlindungan kita semua. Amin, saudara-saudara. Saudara-saudara mengamini ini? Amin. Harus ya, sebagai kita yang beriman pada Tuhan, kita harus mengimani bahwa Yesus adalah satu-satunya batu karang perlindungan, ya. Karena dalam kehidupan kita, suka dan duka bergantian, kita harus kuat dasarnya ya, seperti batu karang ya. Apapun itu yang terjadi di dalam kehidupan kita, mau itu ombak kecil, ombak besar, tapi kita yakini bahwa Tuhan Yesus adalah batu karang perlindungan kita satu-satunya. Katakan amin yang keras. Amin. Ya, mari kita membaca Alkitab. Kita siapkan Wahyu 2 ayat 8 sampai 11. Mari kita semua berdiri. Kita baca bersama-sama 2, 3. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Janganlah takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematiannya yang kedua. Amin. Silakan duduk kembali. Tadi saya menggarisbawahi di ayat yang 10 ada kata-kata setia sampai mati. Siapa yang di sini mau setia imannya sampai Tuhan memanggil? Tinggi, tinggi, tinggi. Iya, kita aminkan bersama ya. Kita setia sampai Tuhan memanggil dan kita memperoleh kemenangan ya. Seperti apa yang baru terjadi dengan Ibu Tungga ya. Beliau sudah setia sampai Tuhan memanggil ya. Kita bisa menjaga iman kita dengan baik dalam segala keadaan dan kita mendapat kemenangan. Nanti akan dibahas di dalam renungan oleh Pak Pendeta. Oke, sekarang kita akan menyanyikan Yesus Sungguh Berarti dan akan dilanjutkan dengan doa syafaat oleh Pak Wardoyo. Sepanjang jalan kehidupan ini, suka duka silih berganti. Janganlah takut bila badai menerpa. Percayalah Yesus selalu menjaga. Dia tidak akan pernah tinggalkan. Dia tak akan pernah tinggalkanku. Yakini dan amini. Selalu hadir dalam hidupku. Dia menuntunku angkat bila ku jatuh. Dia sungguh berarti bagiku. Hari ke hari. Hari ke
Baik, mari kita bersama-sama kembali tundukkan kepala untuk berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, Tuhan yang kami imani dan kami yakini dalam Yesus Kristus, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan atas pimpinan dan campur tangan Tuhan, sehingga pada pagi hari ini Tuhan telah mengantarkan kami untuk bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan, untuk bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan, baik melalui puji-pujian, baik melalui pembacaan Alkitab, maupun melalui khotbah yang akan nanti disampaikan. Kiranya apa yang kami lakukan dan apa yang kami dengar boleh menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Bapa kami yang ada di dalam surga, sebelum kami naikkan pokok-pokok doa pada pagi dan siang hari ini, kiranya Tuhan akan sucikan kami, sehingga apa yang kami sampaikan berkenan di hadapan Tuhan. Dan apa yang kami harapkan, Tuhan akan mengabulkan sesuai dengan rencana-Mu. Tuhan Yesus, pada saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang pada saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh. Mohon Tuhan akan tilik satu persatu. Tuhan akan berikan kekuatan dan juga kesehatan, sehingga saudara-saudara kami yang sedang mengalami kelemahan tubuh akan sehat kembali seperti sedia kala. Kami juga berdoa untuk keluarga besar Ibu Tungga yang pada saat ini sedang bergabung karena dipanggilnya Tuhan. Saudara kasih kami, Ibu Tungga, ke pangkuan Bapa di surga, Tuhan akan berikan penghiburan dan kekuatan. Tuhan Yesus, pada saat ini kami juga berdoa untuk anak-anak kami, adik-adik kami, saudara-saudara kami yang tergabung dalam PKRB dan PKMB. Kiranya Tuhan akan pimpin di dalam kehidupannya, baik dalam studi maupun dalam pekerjaan, maupun di dalam masa-masa yang akan datang. Tuhan senantiasa menyertai mereka dan juga melindungi mereka. Jauhkanlah Tuhan saudara-saudara kami yang tergabung dalam PKRB dan PKMB dari pergaulan-pergaulan yang kurang berkenan di hadapan Tuhan, sehingga mereka selalu bersandar dan berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Karena Tuhan yang kami imani dan Tuhan yang kami yakini di dalam Yesus Kristus adalah Tuhan yang hidup. Tuhan Yesus, pada saat ini kami juga mengucapkan syukur kalau kelas sekolah minggu Indria sampai tunas muda sudah mulai belajar secara tatap muka. Tuhan akan terus pimpin sehingga pada kesempatan-kesempatan datang kami boleh semua belajar secara tatap muka. Kami juga bersyukur kalau tadi juga sudah belajar firman Tuhan melalui kelas gabungan antara ibu-ibu dan bapak yang tergabung dengan kelas dewasa. Kiranya apa yang kami lakukan tadi boleh menjadi berkat bagi kami semuanya. Dan kami terus berdoa agar pada waktu-waktu yang akan datang kami boleh mengikuti, melakukan kegiatan seperti masa-masa yang lalu. Kami juga intinya Tuhan berdoa untuk lembaga-lembaga yang ada di lingkungan baptis, mulai dari Gabungan Gereja Baptis Indonesia, Yayasan Rumah Sakit Baptis Indonesia,
dan juga Yayasan Baptis Indonesia serta lembaga-lembaga yang ada di bawahnya. Tuhan senantiasa memberkati dan memimpin mereka, sehingga boleh menjadi saluran berkat di dalam pelayanan dan tugasnya. Akhirnya kami berdoa untuk pemerintah dan negara kami. Kiranya Tuhan juga senantiasa akan berikan hikmat bagi para pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, sampai aparat yang paling rendah pun Tuhan akan berkati. Sehingga mereka boleh memimpin negara ini dengan penuh hikmat dan didasari takut akan Tuhan. Akhirnya ampuni Tuhan kekurangan dan kelemahan kami. Karena semua ucapan syukur dan permohonan ini hanya kami naikkan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih Pak Wardoyo yang sudah menyampaikan doa syafaat ya untuk kita semua. Biarlah Tuhan sendiri yang memberikan kemurahan dan diberikan sesuai kemurahan Tuhan semuanya ya, dan pada waktunya. Mari kita yang masih bersukacita, kita nyanyikan api kemuliaannya, kita bangkit berdiri. Saudara sangat bersemangat, silakan duduk kembali.
kita sampai pada persembahan dan perpuluhan, kami mengundang Pak Tobing dan Pak Tubini. Sudah lama ya kita nggak melihat Pak Tubini. Kita memberi kehormatan. Silakan Pak Tobing dan Pak Tubini yang sudah kita rindukan ya. Ya. Kita siapkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan kita. Biarlah persembahan ini menjadi berkenan bagi Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang dan juga berkat buat kita sendiri ya. Ibu Parti akan memimpin di dalam doa persembahan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini kami boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebentar kami akan mengembalikan Tuhan persembahan dan perpuluhan kami. Biarlah Tuhan terimalah persembahan kami, kiranya boleh hanya untuk mengharumkan nama-Mu saja. Begitu juga Tuhan berkati tangan-tangan yang memberi, biar kami tetap bisa memberi yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Silakan. Kita beri semangat untuk Angel, kita nyanyi lagu ini ya, Allah baik. Allah baik, Allah baik, Allah baik, baik bagiku. God is so good. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. Terima kasih untuk Pak Tubini dan Pak Tobing dan juga Angel. Biar semangat ya latihannya. Baiklah, kita sampai pada khotbah setia sampai mati. Tapi kita akan dengarkan bersama persembahan pujian dari Pak Johan CS. Kita beri tepuk tangan dong buat Pak Johan CS. Silakan Pak Johan CS. C. Aku cari damai, hanya ku
dapat dalam Yesus, kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku damai, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban Terima kasih persembahan pujian pada Tuhan. Yesuslah satu-satunya kekuatan dan penghibur kita. Terlebih saya secara pribadi merasakan ya, masih kehilangan oma kita. Ya. Apalagi selalu duduk di belakang saya, ya, kesetiaannya luar biasa. Tentunya dengan pujian, doa-doa Bapak Ibu semua ya, keluarga besar Oma Tumga mendapatkan kekuatan dan penghiburan dari Tuhan. Itu doa dan harapan kita semua. Ya. Jangan trauma yang duduk di sini, gitu ya. Selalu senantiasa ingat Oma Tungga, ya. Karena itu tahtanya ya. Itu yang ditempati istri itu. Kesetiaannya, kasihnya luar biasa. Setia sampai mati.
Mari kita berdoa lebih dulu. Terima kasih setiap pujian penyembahan kami. Biarlah menjadi dupa yang indah di hadapan Engkau. Dan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu siap belajar firman-Mu. Dengan firman-Mu Tuhan, kami bertumbuh, kami mengenal Engkau lebih baik dan benar. Karena itulah harapan Engkau, kami bisa mengenal Engkau dengan pertumbuhan dengan baik. Di dalam Yesus Kristus, kami naikkan doa ini. Amin. Setia sampai mati. Bagaimana gereja-gereja di Asia Kecil, terlebih hari ini gereja Smyrna, ya, menjadi pelajaran bagi kita. Wahyu 2:8-11. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna. Inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahan dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya, mereka adalah jemaah iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Apa yang diharapkan Tuhan dengan keberadaan jemaat di Smyrna? Setia sampai mati. Lanjut Mas. Seperti apa kesetiaan itu? Ya. Amsal 20 ayat 6. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Ya, penulis Amsal dari dulu sampai sekarang untuk mencari orang yang setia, loyal, patuh, taat, mutlak kepada Tuhannya, terlebih kepada Allahnya, itu langka. Ya. Karena itu penulis Amsal, banyak orang menyebut diri baik hati, orang baik banyak, orang pintar banyak. Orang mempunyai skill keterampilan banyak. Tapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Alkitab mengakui itu. Untuk mendapatkan orang yang setia, bahkan sampai mati, itu langka. Nah saudara, kita diingatkan, kesetiaan atau setia itu proses. Dan proses itu tentunya enggak setahun, 2 tahun, 5 tahun, 20 tahun, tidak. Sampai mati. Kita mengatakan si B, si A setia. Enggak tahu. Bulan depan, tahun depan, setia enggak? Banyak orang kita dapati hari ini setia. Hari ini oke, hari ini semangat. Keluar gereja, bagaimana? Saat masalah menghantam, bagaimana? Setia? Kan tuh ayat ini mengingatkan kita. Ya, banyak orang yang baik hati, banyak orang pintar, banyak orang pandai. Tapi siapakah yang setia? Sampai akhir, kalau sekolah sampai lulus, awal kuliah semangat. Ya. Bangun pagi siap. Ini awal-awal masuk sekolah semangat. Orang tua ngantar anaknya semangat.
Awal menikah semangat. Suasana honeymoon terus menghiasi dirinya. Pernikahan baru setengah tahun, tahun pertama, kedua, mana? Awal masuk kerja semangat. Tapi loyalitas setia kepada gereja. Awal mempunyai anak, awal mempunyai cucu, semangat. Tatkala anak mau sekolah, terus ke jenjang lebih tinggi, perkuliahan, mulai tidak berdaya. Saudara, kata setia itu proses. Terlebih mengikut Tuhan itu proses. Dan proses itu sampai akhir. Karena banyak anak-anak Tuhan orang Kristen. Semangat awalnya. Entah dalam dunia kerja, pendidikan, belajar, mempunyai sesuatu yang baru, semangat. Tapi untuk setia, siapakah menemukannya? Lah di sini saudara, susah. Dikatakan tadi orang baik hati banyak. Tapi untuk setia, untuk loyal, terlebih kepada Tuhan, banyak orang menjual imannya. Meninggalkan Yesus. Demi mungkin bisa pacar, demi bisa pangkat, bisa kedudukan, bisa lebih aman, untuk kesetiaan proses. Dan kita bisa mengatakan orang itu setia seperti Oma Tunggal. Sampai akhir, kesetiaannya sampai mati. Dan itu ada kata-kata bijak, ya. Kerjakanlah bagian kita dengan setia. Dan lihatlah, ya, Tuhan akan mengerjakan bagiannya dengan sempurna. Kita akan lihat lebih lanjut nanti apa kesetiaan itu. Lanjut. Teks konteks jemaat di Smyrna itu, kota Smyrna ada di pinggir laut yang sangat strategis dan ramai. Jemaat Smyrna hidup di era Kaisar Tiberius. Ya. Dan di pinggir laut banyak dibangun patung-patung besar, yaitu patung Kaisar Tiberius. Semua orang harus mengakui Kaisar Tiberius dewa atau Tuhan yang harus disembah. Tatkala orang-orang saat itu tidak mau mengakui kekaisaran Tiberius sebagai Tuhan, dewa yang harus disembah, dampaknya sangat tragis. Kan itu saudara, firman Tuhan melalui malaikat dengan sang pengutus yang sudah mati bangkit, Yesus itu sendiri dikatakan di situ. Ya. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna. Smyrna sekarang itu Turki. Dan namanya bukan Smyrna tapi Izmir. Ya. Negara yang saat ini akan bangkrut itu ya. Kalau negara mengandalkan pariwisata, ya, apalagi di era seperti ini, pasti ya, imkan negara akan menyusut dan tidak bijak akan bangkrut. Inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan yang telah hidup kembali, Sang Kristus. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi tetapi sebenarnya tidak demikian, sebab mereka adalah jemaah iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Karena sebenarnya letaknya sangat strategis. Mayoritas penduduk di Smyrna sangat makmur. Kalau makmur identik dengan kaya raya. Tapi saudara, sebelum abad 3 atau masuk ke 4, orang Kristen hidupnya selalu menderita.
abad pertama, abad kedua, mulai pertengahan abad ketiga, sangat menderita. Kalau menderita masih punya kedudukan, harta banyak enggak apa-apa. Sudah menderita miskin. Enggak ada power. Orang-orang Kristen enggak ada yang punya kedudukan penting. Akibatnya dia mudah diperas, ditindas, dan difitnah. Inilah realita gereja Smyrna saat itu. Terlebih orang-orang yang setia, disitu dikatakan ya, aku tahu. Tuhan katakan, aku tahu kesusahanmu, penderitaannya. Dan aku tahu kemiskinanmu. Kalau kriteria pemerintah mengatakan miskin, layak dibantu, itu ada kriterianya. Ya, rumah itu enggak boleh keramik. Dindingnya itu enggak boleh seperti ini ya. Harus dari bambu atau dari, ya sangat enggak layak dikatakan miskin. Tapi miskin di situ betul kos. Yang betul tidak punya apa-apa. Kedudukan materi, terlebih uang. Betul-betul miskin secara materi. Rumah enggak ada, kedudukan enggak ada. Enggak tahu besok yang dimakan apa. Ini keberadaan jemaat Smyrna. Aku tahu kesusahanmu. Sudah susah, miskin. Ya. Dan dikatakan apa? Namun engkau kaya dan fitnah mereka. Ini bisa dua, ya. Kaya secara rohani, kekuatan kesabaran, dan berlimpah fitnah. Fitnahnya seperti apa? Orang Kristen kan nggak punya kedudukan, saudara. Bahkan kalau saat itu abad pertama, orang kalau mengadakan perjamuan Tuhan, fitnahnya di sini. Karena orang Kristen disebut kanibal. Diisukan oleh orang-orang Yahudi senantiasa menjadi batu sandungan kekristenan abad pertama sampai abad ketiga. Karena dia mendapat fitnah, orang Kristen itu kanibal, makan tubuh dan minum darah. Saat mengadakan misa atau perjamuan. Dan ini isu yang terus digelontarkan. Terlebih orang-orang itu tidak taat, tidak mau menyembah kaisar. Fitnahnya seperti itu. Dan diisukan orang-orang Kristen itu selain penebar fitnah juga dikatakan faktor yang membuat keluarga berantakan. Karena orang-orang Smyrna yang militan itu memberitakan Injil di tengah kemiskinan dan kesusahan. Dan sebagian orang percaya, disitulah keluarga menjadi apa? Bentrok. Karena itu banyak orang-orang yang percaya Kristus, keluarganya berantakan karena apa? Seperti itu. Jangan percaya Kristus, ia kanibal, tapi dia tetap percaya. Akibatnya hubungan anak dengan orang tua dan orang tua kepada anak dan saudaranya saudara banyak kacau. Ini dimanfaatkan oleh orang-orang yang mengaku Yahudi, benar jemaat iblis itu. Orang Kristen dituduh pembuat kekacauan. Terlebih di tengah penindasan, orang-orang berharap Yesus akan datang dan dunia ini akan lenyap. Itu juga ditambahi isu hoax. Pembuat kekacauan dunia. Karena dunia ini akan hancur. Fitnahnya luar biasa. Digoreng ya, kalau zaman sekarang isu itu digoreng sedemikian rupa. Bagaimana jemaat Kristen yang notabene sudah miskin, gak punya kedudukan itu, betul-betul mengalami fitnah, korban hoax yang luar biasa. Dampaknya sangat tragis. Karena enggak ada otoritas untuk melawan. Banyak keluarga yang akhirnya damai, lalu bentrok anak itu, istri sama orang tua, anak sama orang tua,
tatkala percaya Yesus keluarganya itu. Disinilah dituduh pembuat kekacauan. Akhirnya terus menerus kesusahan, kemiskinan, fitnah terjadi di gereja Smyrna. Karena itu Tuhan yang sudah mati bangkit naik ke surga dengan kuasa malaikatnya mengatakan, aku tahu kemiskinanmu. Aku tahu kesusahanmu. Ya. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sangat tegas saudara. Tuhan memberikan kekuatan, jangan takut terhadap apa yang engkau alami, engkau derita. Karena itu akan mendapatkan upah yang luar biasa. Karena itu melihat keberadaan itu, Kaisar Tiberius semakin beringas bagaimana menyiksa dengan membagi buta orang-orang Kristen di Smyrna. Karena itu firman Tuhan katakan apa? Lanjut Mbak. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Jadi tolak ukurnya, standarnya, orang dikatakan setia itu bukan dilihat sudah 10 tahun, 20 tahun, 50 tahun ikut Yesus, tidak. Sampai mati. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Masa sering ditindas seperti itu, kok tetap setia? Aku menyangkal sedikit pun enggak boleh. Masalah iman, harga mati. Itu mengingatkan kita, baik sebagai orang tua, baik sebagai opa oma, dan kaum muda di sini, jangan sampai meninggalkan Yesus karena hal-hal yang jasmani, materi, kedudukan. Kesetiaan di hadapan Tuhan itu harga mati. Kesusahan kita, kesulitan kita, kemiskinan kita bahkan tidak melebihi jemaat di Smyrna. Bahkan tekanan. Mungkin kalau kita melihat di Jawa Barat, mungkin mendirikan gereja izin susah. Enggak usah di lingkungan pemerintahan. Untuk KTP Kristen, dilihat dulu. Ya. Apalagi TNI Polri. Ya. Bahaya. Apalagi di Jabar. Itu tantangan tersendiri. Kan itu di sini, hendaklah engkau setia sampai mati. Kalau masalah teman hidup, pacar itu kecil saudara bagi Tuhan. Kesetiaan kita pertaruhkan. Apalagi kalau masalah kedudukan, materi, meninggalkan Yesus itu berarti hubungan Anda dengan Kristus perlu dipertanyakan. Apakah hari ini mengikut Kristus formalitas? Karena nenek moyangnya Kristen, enggak menjamin. Bapaknya pendeta, enggak menjamin. Hubungan cinta Anda kepada Tuhan, itu yang perlu dievaluasi, perlu dikoreksi. Sejauh mana motivasi saya mengikut Kristus? Hal-hal yang jasmani, materi, itu yang perlu dievaluasi. Karena kesetiaan pada Kristus harga mati. Dan itu proses. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Karena itu Paulus mendorong jemaat Ibrani supaya tetap setia seperti apa. Dikatakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakannya bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Kita diajak memandang Yesus.
Banyak orang kecewa, enggak ke gereja, karena apa? Melihat kanan kiri, enggak melihat Yesus. Hari ini ditemukan ke gereja, besok tidak ada, melihat orang, tidak memandang Yesus. Enggak ada di dunia gereja yang sempurna. Enggak ada. Ya. Kalau di data gereja di dunia, alfa sampai omega, enggak ada gereja yang sempurna. Hanya Yesus teladan yang sempurna. Karena itu kita diingatkan, setia sampai mati memandang Yesus. Mata kita tertuju fokus kepada Kristus. Dia teladan yang sangat sempurna dalam hidup kita. Kesetiaan sampai akhir, dan setia itu kepada Tuhan harga mati. Lanjut, Mas. Kita lihat di sini. Semua bisa ya lagu ini ya? Setia, setialah, setialah sampai mati, seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia, setialah, setialah sampai mati. Ini harapan Tuhan. Bukan kita sebagai orang tua untuk anak kita. Tuhan mengharapkan kita setia sampai akhir atau sampai mati. Polikarpus, ini murid Rasul Yohanes. Dia juga sering ditunjuk sebagai pemimpin gereja di Smyrna. Orang-orang Tiberius memanggil. Mengapa orang di Smyrna ini kok rela, dinista, ya, menderita, bahkan miskin, gak punya kekuasaan apapun. Wah, pemimpinnya diciduk. Polikarpus diambil. Dengan Polikarpus akan menyangkal pasti orang-orang Smyrna. Sebagai jemaah akan ikut. Wong gurunya aja seperti itu, apalagi jemaatnya di sini. Tapi apa yang terjadi dengan Polikarpus, saudara? Dia disuruh menyangkal imannya kepada Yesus. Tinggalkan imanmu, tinggalkan Yesus. Tapi dia katakan apa saat dieksekusi, dan kalau tidak mau seperti gambar itu mau dibakar? Selama 86 tahun saya ikut Yesus dan Yesus tidak pernah mengecewakan saya. Hari ini saya suruh menyangkal, meninggalkan iman saya Yesus, saya tidak bisa. Diberi kesempatan lagi. Saya tidak bisa. Yesus tidak pernah mengecewakan saya. Maksud saya suruh mengecewakan Kristus? Tidak. Apa yang terjadi? Polikarpus dieksekusi, disalib dan dibakar. Dia setia sampai mati, saudara. Karena Kaisar Tiberius melihat jemaatnya kok setia. Pemimpinnya diciduk. Setelah dieksekusi mati bagaimana? Apakah meninggalkan Kristus? Tidak. Jemaat semakin setia mencontoh pimpinannya Polikarpus. Menjadi loyalitas sangat mengasihi Tuhan. Enggak mau menjual imannya disuruh menyembah Tiberius. Enggak mau meninggalkan Yesus. Inilah saudara, setia sampai mati. Ini perlu kita teladani, perlu kita contoh kesetiaan Polikarpus yang menjadi teladan bagi jemaatnya saat itu. Dan ini bagi kita. Tantangan, mari. Terus kita serahkan kepada Tuhan.
Itu bukti kesetiaan kita, harus kita bayar. Lanjut, Oci. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, atau barang siapa setia sampai mati, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Lah saudara, kematian kedua mengerikan. Api neraka. Ya. Ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian kedua. Kematian kekal selamanya. Ya. Karena itu kita semua yang punya telinga dan bisa mendengar, ya, apa yang dikatakan Roh kepada jemaat, barang siapa menang, barang siapa setia sampai mati, tidak akan masuk neraka. Itu janji Tuhan. Kan itu setia itu ada nilainya, ada hadiahnya yang Tuhan berikan, janjikan. Yang Tuhan anugerahkan. Jangan kita seperti hamba yang ketiga ya, yang diajarkan Yesus perumpamaan tentang talenta. Ya, di Matius 25 itu ada hamba yang diberi hamba satu diberi 5 talenta, hamba kedua diberikan 3 talenta, hamba yang ketiga diberikan 1 talenta. Masalah memberi itu hak prerogatif Allah, hak mutlak Allah. Si A, si B dikasih itu sesuai kesanggupannya. Tapi apa yang terjadi saudara? Hamba kelima mengembangkan dengan setia. Hamba kedua dengan 2 talenta dikembangkan. Dari kecil menjadi besar. Tapi hamba yang punya 1 di sini. Justru disimpan sangat pelit. Terlebih menyalahkan tuannya. Engkau hamba yang kejam. Tapi Tuhan dalam perumpamaan itu mengapa? Engkau enggak mengembangkan, malah ternyata apa? Sebaliknya justru menyalahkan tuannya. Dituduh kejam dan macam-macam. Tidak bekerja, tidak mau mengembangkan, malah menuduh tuannya. Akhirnya Tuhan berkata apa? Campakkanlah hamba yang enggak setia ini dalam api kekekalan. Saudara, iman sebagai anugerah yang sudah dipercayakan kita ini, kita syukuri. Kita bisa dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Sehingga hidup kita bisa berbuah. Menjadi berkat bagi sesama dan nama Tuhan Yesus ditinggikan. Tapi kalau kita tidak mensyukuri dan menyimpan itu, seperti hamba mempunyai talenta 1 itu. Tidak mensyukuri, tapi Tuhan katakan, campakkanlah hamba yang enggak berguna ini ke dalam api yang kekal. Tuhan sangat jelas dan tegas. Wis miskin, gak setia, suka protes. Ya, bayangkan. Ya, kalau dikasih talenta gak mensyukuri, malah protes, apa yang terjadi saudara? Yesus katakan sendiri, campakkanlah ke dalam api yang kekal. Api gambaran neraka seperti ini. Karena itu Tuhan, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Mari kita setia sampai akhir. Setia sampai mati. Mengikut Kristus. Seperti Polikarpus tadi. Menjadi teladan gereja di Smyrna. Kalau kita menjual iman kita meninggalkan Kristus. Di sini saudara, kematian kedua, api neraka di sini. Kok Tuhan jahat Pak? Tidak. Tuhan memberikan kebebasan, kehendak bebas kita, free will manusia. Justru api neraka ini menyatakan keadilan Tuhan. Tuhan sayang orang-orang yang setia sampai mati. Orang yang diberi kesempatan justru menuduh Allah enggak setia. Di sini keadilan Tuhan dinyatakan. Dan ini kasih. Kasih itu diibaratkan adil dan sayang. Itulah keadilan yang Tuhan berikan.
surga dan neraka. Contoh satu lagi, lanjut Mas. Nah di sini, ya. Dia pujangga Greta, Yohanes Chrysostomus. Dia sebut pujangga gereja abad keempat Masehi. Dia sering disebut si mulut emas. Ya. Pengajarannya sangat menyejukkan. Orang senang dengan Yohanes Chrysostomus saat mengajar, saat khotbah. Ya. Tapi juga tegas, si mulut emas di sini. Ya. Suatu saat, ya, Ratu Aila Eudokia Augusta ya, ditegur. Aila di sini istri Kaisar Arkadius. Ya, yang memimpin Roma saat itu. Yohanes Chrysostomus menegur dia karena kehidupannya betul-betul tidak sesuai ya, dengan keberadaan masyarakat saat itu. Kaisar tentunya dan pastinya kaya raya. Dia hidupnya sangat boros. Gitu. Dan hidupnya berlebihan. Suatu saat Yohanes Chrysostomus mengingatkan, menegur dia. Kamu tidak bijak, kehidupan yang super mewah dan itu kehidupan yang sangat boros. Dengan melihat kenyataan masyarakat Roma saat itu. Justru ditegur, dia malah enggak berterima kasih, diingatkan. Justru sang ratu, istri Kaisar Arkadius di sini lapor ke suaminya. Tangkap Yohanes Chrysostomus. Sebelum ditangkap, ya karena mempunyai kuasa, dibuat berita hoax fitnah supaya Yohanes Chrysostomus di sini bisa ditangkap. Betul saudara? Istrinya enggak terima, diingatkan itu. Yohanes Chrysostomus ditangkap, ya, difitnah, dan dimasukkan penjara. Mewartakan kebenaran enggak semudah saudara. Padahal orang-orang Romawi sangat sayang kepada Yohanes Chrysostomus. Karena pengajarannya, karena dijuluki dia si mulut emas. Ya. Tapi istri Kaisar tidak peduli. Yang penting dia sudah menegur saya. Mengingatkan saya hidup mewah, hidup boros, saya enggak terima. Resikonya seperti itu. Dia difitnah dan dikondisikan dia bersalah, akhirnya dipenjarakan. Kalau ingat sini, ingat siapa yang minta hadiah kepala itu? Siapa? Yohanes Pembaptis ya. Tatkala Yohanes Pembaptis menegur keluarga Raja Herodes ya, karena Herodes itu menikahi istri saudaranya. Apalagi budaya Yahudi itu benar-benar tindakan yang asusila, yang tidak dibenarkan. Yohanes Pembaptis mengingatkan. Tapi apa? Herodian enggak terima. Ya. Karena itu saat putrinya ulang tahun, Herodes berjanji, minta apa saja akan kuberikan, termasuk kekuasaanku. Bahwa Herodian dibisiki ibunya, mintalah kepalanya Yohanes Pembaptis. Awalnya Herodes berat itu. Karena pengikut Yohanes Pembaptis mulai banyak. Tapi karena putrinya dan dia sudah berjanji apapun ia berikan. Karena itulah Herodes menyuruh pengawalnya, tangkap Yohanes dan kepalanya dipenggal. Diserahkan kepada Herodian, Herodian menyerahkan kepada ibunya. Saudara menyatakan kebenaran seperti itu. Kadang ada harga yang harus kita bayar. Ya, maksud tujuan kita baik mengingatkan. Tapi tatkala orang itu enggak siap, apalagi mempunyai otoritas dan kuasa, mengkondisikan. Kan sekarang kan seperti itu.
hoax di mana-mana. Bagaimana menangkap dia, dikondisikan seperti apa. Seperti itu. Itu sebuah resiko. Ya. Terlebih kita mengikut Kristus. Sampai akhir, sampai mati. Terakhir, kita lihat. Di sini saudara, hendaklah engkau setia sampai mati. Ya. Silakan pemain keyboard ke depan. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ya. Firman Tuhan ini memberi semangat kekuatan kepada jemaat Smyrna. Katakan apa? Aku tahu kesusahanmu. Aku tahu kemiskinanmu. Aku tahu engkau dikorbankan, difitnah sedemikian rupa. Saudara, Tuhan tahu apa kesusahan kita, apa pergumulan kita. Mari kita nyatakan kepada Tuhan. Mari kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan sedang bekerja di tengah-tengah hidup kita. Tuhan tahu masalah kita, pergumulan kita. Mari kita kuat. Mungkin saat ini kita lemah, saat ini ada beban berat, persoalan yang menusuk. Tuhan tahu iman itu. Tinggal sejauh mana kita mau mengaku jujur di hadapan Tuhan. Ini Tuhan masalahku, ini Tuhan bebanku. Kalau kita menutupi, kalau kita enggak fair di hadapan Tuhan, kalau kita pura-pura mampu, pura-pura bisa padahal kita tidak sanggup, hari ini kita diingatkan oleh kuasa Tuhan. Mari sebelum berdoa kita nyanyi tetap setia pujian ini. Menyuruh Tuhan menyelidiki hati kita. Sehingga betul-betul kita ada komitmen setia sampai akhir. Kita pujikan dengan sepenuh hati kita. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. telah kulihat kebaikan-Mu Tuhan, Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kami beri kesempatan jemaat berdoa, menundukkan kepala, musik setengah suara mengiringi pujian ini. Silakan singer menyanyikan sekali lagi dengan setengah suara. Jemaat yang dikasih Tuhan, beri kesempatan kepada Roh Kudus menyelidiki lubuk hati kita yang terdalam. Allah yang Maha tahu setiap pergumulan, persoalan kita. Mungkin ada yang berat dalam hidup kita saat ini, kemarin. Mari kita serahkan kepada Tuhan. Mungkin selama ini kita belum sungguh-sungguh percaya Yesus. Mungkin iman kita masih abu-abu. Hari ini Tuhan mengajak kita untuk berserah kepadanya, untuk menyelidiki hati kita. Sejauh mana kita berserah mengasihi Tuhan. Mari kita serahkan. Begitu baik kasih Tuhan, pertolongan Tuhan, berkat Tuhan. Dan dalam firman-Nya, ya sahabat yang sangat setia, katakan kepadanya, Ia yang Maha tahu isi hati kita, pikiran kita. Pemulihan, kelepasan. Sekali lagi pujikan.
selidiki aku. Mungkin hari ini ada masalah keluarga yang belum terselesaikan, masalah dengan teman yang belum dipulihkan. Mari kita mohon Roh Kudus melembutkan hati kita, menjamah hati pikiran kita, sehingga kita pulang tempat ini ada kesukacaan, pengampunan kita berikan bagi sama kita. Ada pikiran kebencian, kita minta Roh Kudus melepaskan, memulihkan, sehingga kesetiaan kita benar-benar murni di hadapan Tuhan. Mungkin dalam pekerjaan, pelayanan ada beban, ada kesukaran di hadapan kita. Katakan kepada Yesus, ini Tuhan bebanku, ini Tuhan masalah. Engkau angkat, sehingga kekuatan kemenangan ada. Perjuangan Bapak Ibu di dalam Tuhan tidak sia-sia. Sekecil pun itu yang kita berikan, mari katakan dengan sukacita, ini Tuhan talenta yang Kau berikan. Mungkin selama ini kita belum maksimal, belum optimal menyerahkan diri kita. Talenta yang Tuhan sudah percayakan berikan bagi kita. Ini Tuhan titipan Engkau, ini Tuhan hadiah Engkau bagi kami. Berikan hikmat, kami bisa mengembangkan, memperjuangkan, sehingga boleh bertumbuh, berkembang, dan akhirnya talenta ini memuliakan Engkau. Dan Engkau akan menyebut kami hamba yang setia, sehingga Engkau berikan tanggung jawab dan perkara yang besar bagi kami jemaat. Terima kasih Tuhan. Mari kita aminkan setiap doa kita. Sekali lagi kita pujikan dengan berdiri bersama-sama. Selidiki aku Tuhan. Tuhan yang Maha Tahu mengerti hidup kita. Katakan, selidiki aku, lihat hatiku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap Katakan, telah lihat Tuhan setiap kebaikan-Mu. telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Amin. Silakan duduk kembali. Bila setiap pujian tadi menjadi komitmen kita, setia sampai mati pada Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum doa berkat, ada beberapa pengumuman Bapak Ibu yang perlu kita perhatikan bersama-sama. Mengingatkan setiap Rabu ada persekutuan doa jam 7 sampai jam 8. Bapak Ibu, mari bergabung. Kita saling mendoakan, saling menguatkan dengan kesaksian dan doa-doa kita semua. Mengundang, masih online via Google Meet. Firman Tuhan akan disampaikan Diakon Edi Hermanto. Berikutnya yang kedua,
mengingatkan tanggal 31 Juli ada sekolah minggu gabungan. Ya. Untuk petugas sekolah minggu gabungan dari kelas Indria sampai remaja, ya, akan dilayani nanti kelas remaja. Ya, kelas remaja nanti gurunya dan mereka akan melayani di sekolah minggu gabungan. Khusus kelas pemuda sampai dewasa dan senior masih online. 3 minggu ini dilayani oleh Mas Wingit. Ya, 3 minggu ini. 2 minggu yang lalu Diakon Sidati, ya. 3 minggu ini Mas Wingit. Dan guru-guru senior, ya, siap ya jika ada yang datang ke gereja. Puji Tuhan tadi cukup ya, siap. Karena kami waktu rapat terakhir, jika ada yang datang secara tatap muka, guru-guru dewasa siap. Ya. Diakon Wadoyo, Pak Tri, Pak Mister, Diakon Edi, saat rapat guru sekolah minggu. Tapi masa transisi ini, ya, secara umum masih online. Tapi yang datang, guru-guru senior dan pemuda siap nanti bergantian melayaninya. Itu. Terus kelas baptisan, ya, yang sudah terjadwal ada 8 gitu ya, yang sudah ikut kelas baptisan sampai minggu ini. Ya. Yang belum nanti akan ada tambahan ya karena sudah 4 minggu jalan. Ya. Yang mau ikut bergabung silahkan karena belum 2 bulan. Ya. Bagi Bapak Ibu maupun putra putrinya. Nanti gantian yang ngajar ya. Bulan ini saya, minggu depan nanti para diakon gantian untuk mengajar. Yang ulang tahun minggu ini, ya, minggu keempat ya, minggu keempat ya, 27 Juli, Ibu Umi Supriyati. Ada? Ya, ulang tahun Ibu Siswoyo, Tuhan berkati ya, dalam Tuhan. Yang kedua adik Justin Heril, 27 Juli sama. Ada Justin? Berdiri? Ya. 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 Ya, Tuhan berkati Justin ya. Saya dengar rumahnya dari Bandung mau ke sini ya, hadiah spesial ya untuk Justin nanti ya. Oma dari Manado. Justin murid baru PAUD ya, dan 2 minggu yang lalu dia sudah bergabung ya, papa, mamanya dan keluarganya di gereja kita. Ya. Selamat ulang tahun, Tuhan berkati Justin. Yang ketiga, 29 Juli Bapak Timbul Sidabutar. Kasih Pak, Tuhan berkati keluarga, pekerjaan juga kesehatannya. Tuhan berkati, amin. Setia dalam Tuhan. Ya itu, dan terakhir besok minggu, ya 31 Juli, Kailasia Lona. Selamat ulang tahun, ya. Dia sudah lulus dan sudah masuk SD ya. Tuhan berkati Kaila, ya puji Tuhan ya. Warga Pak Martin kemarin minggu ini ya berduka, tapi puji Tuhan sudah ada di tengah-tengah kita ya. Karena anaknya yang keempat telah dipanggil Tuhan. Semakin kuat di dalam Tuhan ya. Warga Bapak Ibu Martin Lona. Siap. Besok minggu yang melayani kita kaum PB hari ini WL singernya WBI ya. Pak Martin, Pak Effendi dan Pak Wiyoto. Ya, siap melayani Tuhan, ya, baik WL maupun singer. Itu pengumuman dan ada tambahan dari PKMB, persilakan Mbak. Oh tadi, ya. PKMB, PKRB besok minggu tanggal merah, tanggal 30 Juli. Oh ya, besok Sabtu tanggal merah. Ya. Hari apa ya Mbak? Tahun Mbak? Sabtu tanggal 30. Ya. Hari apa ya? Tahun baru Hijrah ya kelihatannya ya. Iya. Ya, 1 Muharram. Lah rencana
Gitu, nggak tahu BBI. Gitu. Ada persekutuan enggak? PKMB, PKRB ada persekutuan. Jam 10. Bapak Ibu mengingatkan putra putrinya, ya, tunas muda, remaja,